wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara Edu, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Enda Setiarini dan narasumber kita hari ini yang sangat cantik cerita, Mbak Febrianti Sunarsari. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tokoh perempuan NU inspiratif, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana beliau? Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Mbak Febrianti Sunarsari. Monggo disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sahabat Nusantara Edu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kisah salah seorang tokoh perempuan NU inspiratif, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Mungkin dari beberapa teman semuanya sudah mengenal beliau karena beliau saat ini masih menjabat sebagai seorang gubernur, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Merupakan seorang tokoh inspiratif menurut saya karena beliau memiliki cerita kehidupan yang sangat baik yang bisa kita contoh. Kemudian beliau memiliki prestasi yang sangat baik, dan pada saat ini adalah prestasi beliau yang paling tinggi, merupakan seorang gubernur di Provinsi Jawa Timur dan merupakan satu-satunya wanita muslimah yang ada di Indonesia yang bisa mencapai prestasi, yaitu menjadi seorang gubernur. Kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa ini ketika masa kecilnya itu sudah dididik dengan kehidupan yang disiplin oleh orang tuanya, dilatih untuk taat dengan waktu sholat, yaitu 5 waktu sholat yang harus selalu dijaga meskipun beliau itu bermain ataupun seperti anak-anak yang lain dalam beraktivitas, tapi harus menjaga kedisiplinan waktu sholatnya. Jadi beliau sudah dididik disiplin dari sejak kecil. Kemudian beliau juga memiliki sikap mandiri ketika beliau kecil itu memiliki keinginan untuk mendapatkan sebuah buku. Beliau berinisiatif untuk menjual es lilin, yaitu membantu orang tuanya untuk mendapatkan uang untuk membeli buku yang diinginkannya. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di sekolah Islami dari sejak SD, SMP hingga SMA, dan beliau aktif mengikuti organisasi ketika beliau mulai di sekolah di SMP dan SMA. Kemudian ketika beliau jadi mahasiswa juga sangat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampusnya. Kemudian beliau memiliki karir yang sangat bagus, yaitu menjadi seorang anggota DPR Pusat, yaitu dari Partai P3, dan kemudian dari Partai PKB juga beliau menjadi salah seorang anggota DPR Pusat yang dengan kecerdasannya beliau, dengan banyaknya program yang beliau lakukan, banyak memberikan terobosan-terobosan yang baik untuk kebaikan negara Indonesia. Seperti itu, Bu Rini. Demikian tadi ya teman-teman, tokoh yang sangat inspiratif, sangat familiar di telinga kita. Ternyata beliau masih menjabat sebagai kepala daerah di Provinsi Jawa Timur. Oke Mbak Febri, dari penjelasan yang tadi disampaikan, saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara terkait tokoh NU inspiratif tersebut untuk memotivasi para generasi muda atau muslimah pada umumnya. Iya, silakan. Yang pertama, menurut Mbak Febri, teladan apa sih yang bisa kita teladani atau kita contoh dari seorang Ibu Khofifah Indar Parawansa? Menurut saya, teladan yang beliau berikan itu sangat banyak ya, tetapi mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil contohnya. Beliau itu di dalam melakukan sebuah kegiatan, program, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu selalu didasarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi sebuah, kalau istilahnya itu sebagai hablum minallah, hablum minallah. Kemudian yang beliau lakukan itu banyakkan adalah untuk bersosial, yaitu beliau memiliki kemampuan yang dimiliki adalah dicurahkan untuk masyarakat di sekitarnya maupun untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi untuk hablum minannas. Jadi apa yang bisa kita ambil dari apa yang dicontohkan oleh Ibu Khofifah ini adalah sebagai bentuk dari hablum minallah yang kuat, yaitu diwujudkan dengan hablum minannas. Seperti itu, Bu Rini. Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, Ibu Khofifah Indar Parawansa ini kan seorang wanita ya. Kok kenapa sih dia itu masih bisa dipilih menjadi seorang pemimpin? Apa sih alasan yang kuat sehingga banyak para wanita atau
perempuan pada umumnya di Indonesia, kok bisa Ibu Khofifah itu bisa menjadi pemimpin dan bisa melakukan tanggung jawab seperti laki-laki? Terima kasih. Pertanyaan ini mungkin banyak pendapat yang kontroversi ya. Tetapi apa yang telah beliau jalankan saat ini tentunya itu sebuah jawab yang besar yang beliau telah meminta saran dari beberapa ulama tentunya, karena beliau juga adalah seorang yang dulu dari pesantren. Jadi apa yang beliau lakukan pasti telah mendapatkan pertimbangan dari beberapa ulama. Memang di dalam Islam itu secara fitrahnya adalah pemimpin itu adalah laki-laki, tetapi Islam tetap membolehkan bahwa perempuan itu menjadi pemimpin. Salah satu contoh atau beberapa contoh pada zaman Rasulullah SAW itu Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah itu sebagai istri Rasulullah pun mereka menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian di dalam Quran surat An-Naml ayat 23 itu ada kisah bahwa Ratu Balqis itu yang menjadi seorang pemimpin di kerajaan Sabah. Nah, itu berarti di dalam Al-Quran sudah disebutkan, maka sebenarnya di dalam Islam itu dibolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin. Nah, mungkin di sini bagi pertimbangan mengapa Ibu Khofifah bisa menjadi seorang pemimpin atau gubernur ya, sebagai sebuah pemimpin yang tertinggi di sebuah daerah, itu karena tentunya yang pertama adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, dan beliau mendapatkan kepercayaan penuh dari prestasi beliau, dari kemampuan beliau untuk memimpin. Maka insya Allah dengan keputusan bahwa Ibu Khofifah itu sebagai seorang perempuan bisa menjadi pemimpin, berikan banyak kemaslahatan, memberikan kebaikan, maka akan mendapatkan dukungan dan bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebagai pendidik PAUD, pada khususnya kita, hal apa sih yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak di lembaga kita masing-masing nanti? Ya, mungkin ini dari salah satu kelebihan atau kemudahan ya bagi kami untuk menyampaikan tentang tokoh, yaitu Ibu Khofifah Indah Parawansa, karena beliau masih ada dan beliau masih beraktivitas, kemudian beliau memiliki banyak kegiatan dan menjadi salah satu gubernur di Provinsi Jawa Timur. Maka menurut saya untuk menyampaikan ini kepada anak-anak, walaupun tidak bisa berjumpa langsung dengan beliau, tetapi kita bisa menunjukkannya dengan foto, dengan gambar-gambar kegiatan beliau, dengan memperlihatkan dari video sosial. Kita bisa mencontohkan tentang tokoh Ibu Khofifah Indah Parawansa itu. Beliau memiliki sikap mandiri sejak kecil, kemudian bekerja keras, rajin membantu orang tua, kemudian memiliki sikap mandiri, dan beliau disukai banyak orang karena beliau memiliki hati yang baik. Kemudian anak-anak itu bisa mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Khofifah Indah Parawansa ini dengan cerita, dengan kisah, dan kita bisa mencontohkannya dengan media yang sekarang ini bisa banyak memberikan informasi tentang beliau. Seperti itu, Berini. Ya, terima kasih, jawabannya sangat menarik sekali. Dari tema yang sudah disampaikan oleh Mbak Febri tadi, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu satu, perempuan yang inspiratif itu adalah perempuan yang memberikan teladan baik seperti akhlak, prestasi, kinerja, mampu berdaya saing, dan memberikan manfaat bagi diri dan lingkungannya sehingga memotivasi orang lain untuk mencontohnya. Yang kedua yaitu sebagai seorang wanita muslimah tetap menjaga fitrahnya sebagai seorang perempuan, memiliki sikap spiritual yang baik dan beristiqomah, mau berkiprah atau bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, mau terus belajar, berkarya dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami berdua sampaikan tentang tokoh inspiratif, perempuan NU inspiratif. Banyak kesalahan dari kami berdua, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.